Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, saya Karmila Setiawati, NIM J0141820626, selaku Koas Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Hasanuddin. Di bawah bimbingan Dr. Gigi Nur Haida Galib, SPKGA. Pada kali ini saya akan melakukan substitusi kasus terkait pemberian dan penulisan resep obat pada pasien anak. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa pada setiap penata laksanaan kasus ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan subjektif atau anamnesis pada pasien. Berikutnya yang kedua adalah pemeriksaan objektif berupa pemeriksaan ekstraoral, intraoral, dan pemeriksaan penunjang. Yang ketiga adalah diagnosis dan rencana perawatan. Dan yang keempat, pemberian inform consent pada orang tua atau wali anak. Dan berikutnya adalah penata laksanaan kasus atau perawatan pada pasien. Dan terakhir adalah pemberian resep obat yang dibutuhkan dan instruksi pasca perawatan. Pada kali ini, adapun skenario yang diberikan kepada saya adalah sebagai berikut. Seorang anak usia 4 tahun dengan berat badan 23 kg dan tinggi badan 90 cm. Diantar oleh ibunya ke RSGMP Unhas untuk memeriksakan gigi depannya yang berlubang dan sakit sejak 3 hari yang lalu. Pemeriksaan objektif ditemukan gigi insisifus 1 desidui kanan rahang atas pasien mengalami pulpitis irreversible. Sebelum kita melangkah pada simulasi kasus, izinkanlah saya untuk menjelaskan sedikit materi superficial terkait karies atau gigi berlubang. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa karies atau gigi berlubang ini merupakan keadaan di mana rusaknya jaringan-jaringan gigi yang dimulai dari enamel, dentin, hingga ke pulpa, bahkan ke bagian periapikal gigi, yang dimana penyebab utamanya adalah infeksi bakteri. Karies akan menyebabkan kondisi yang disebut dengan pulpitis, dan secara khusus inilah yang akan kita bahas bersama sebagai berikut. Pulpitis adalah peradangan pada pulpa gigi dan biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri. Tidak hanya karena bakteri saat karies, namun bisa juga akibat cedera seperti fraktur. Seperti yang telah kita ketahui, pulpa gigi adalah bagian yang menampung saraf dan pembuluh darah untuk keberlangsungan hidup gigi. Pulpitis diawali dengan adanya cedera gigi, umumnya karena karies gigi, yaitu ketika terjadi tooth decay pada enamel, lalu berlanjut ke lapisan dentin, sehingga lama-kelamaan dapat menyebabkan perforasi pulpa secara langsung. Bakteri dapat mengakses pulpa gigi dan menyebabkan infeksi hingga ke daerah periapikal. Bakteri umum yang terlibat pada pulpitis adalah kelompok Streptococcus, misalnya Streptococcus mutans dan Streptococcus sobrinus. Infeksi yang terjadi akan menyebabkan respons inflamasi karena adanya sistem imun. Respons inflamasi tersebut menyebabkan pembengkakan jaringan. Namun, karena ruangan pulpa kecil dan dilapisi oleh jaringan keras dentin, maka hanya ada sedikit ruang untuk jaringan inflamasi dapat berkembang. Artinya, jaringan akan tertekan dan banyak tekanan pada nervus. Secara klinis, pulpitis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni reversible dan irreversible pulpitis. Reversible pulpitis merupakan reaksi pulpa sehat terhadap suatu iritan, misalnya deep caries lesi atau karies dalam yang belum mencapai pulpa. Sedangkan irreversible pulpitis adalah keadaan yang lebih serius, karena jaringan yang mengalami kerusakan adalah pulpa itu sendiri, misalnya infeksi bakteri pada pulpa gigi. Jika terdapat infeksi aktif dalam ruang pulpa tersebut, maka pulpa hampir tidak mungkin dapat sembuh kembali. Lama-kelamaan akan mengalami nekrosis sehingga menyebabkan kematian pada gigi. Dan akhirnya infeksi bakteri dapat menyebar ke jaringan sekitar tulang. Pada reversible pulpitis, umumnya terdapat rasa nyeri tumpul dan sementara serta kepekaan terhadap hal-hal seperti panas dingin atau bahkan makanan dan minuman yang manis. Sedangkan pada irreversible pulpitis, terdapat nyeri yang tajam dan terkadang rasa sakit tersebut sulit dilokalisasi dengan tepat. Pada reversible pulpitis, sangat penting segera menghilangkan penyebab dengan benar dan segera melakukan restorasi untuk menghentikan proses kerusakan dan mendukung pulpa untuk tetap sehat. Dan juga penting untuk melakukan restorasi agar mencegah infeksi yang berulang.
Sedangkan pada irreversible pulpitis terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama adalah perawatan endodontik untuk menghilangkan penyakit dan jaringan terinflamasi dari kamar pulpa dan mengisinya dengan bahan pengisi seperti semen khusus atau melakukan pulpotomi dan pulpektomi agar tetap mempertahankan gigi asli walaupun dalam keadaan non-vital. Ataupun pendekatan yang kedua adalah ekstraksi gigi. Berikut ini adalah simulasi kasus. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu dan Adik. Silakan duduk. Ibu, Tabe, saya Dokter Carmila yang hari ini kebetulan menjaga. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ibu atas nama siapa? Saya Ibu Sofi. Ibu Sofi. Iya. Yang mau konsultasi Ibu atau Adik? Adiknya, Dok. Oh, Adik. Iya. Namanya siapa? Fadila. Fadila? Fadila, Dok. Adriani Fadila ya. Sudah sekolah Adriani Fadila? Dipanggil Dila ya? Iya, Dok. Sudah sekolah? Belum, Dok. Belum? Iya. Memangnya belum. Fadila umurnya berapa? Baru 4 tahun, Dok. Oh, baru 4 tahun. Saya kira sudah sekolah. Tanggal lahir Fadila tanggal berapa, Bu? 30 September 2016. 30 September 2016 ya. Iya, Dok. Berarti sudah 4 tahun, tidak lama lagi sekolah ya. Iya, Insya Allah tahun depan. Amin. Kita orang tuanya atau kakaknya? Orang tuanya, Dok. Oh, orang tuanya. Nama lengkap Ibu siapa? Sofia. Ibu Sofia ya. Mohon maaf Bu, kalau boleh tahu Ibu kerjaan sehari-hari apa? PNS, Dok. PNS ya. Iya. Tinggal dekat sini? Iya, Jalan Kandea. Oh, Jalan Kandea. Boleh disebutkan spesifik nomor rumahnya Bu? Nomor 28. Jalan Kandea nomor 28 ya. Tapi Bu boleh sebut nomor telepon? 081 081 11 11 21. 21. Oke Bu, Lina kenapa? Sakit giginya, Dok, bagian atas Hmm? depan. Iya, mungkin karena ada berlubang juga saya lihat di situ, Dok. Jadi biasa. sakit giginya ya bagian atas depan. Iya, baru kalau sakit menangis, Dok. Oh, biasa rewel ya nangis kalau ini. Ya tadi sakit kita rasa? Sedikit. Sedikit ya. Tadi malam sakit enggak? Iya. Sakit. Ibu tahu enggak berapa lama kira-kira sudah nyerinya ini? Sekitar 3 hari yang lalu, Dok. Oh, sekitar 3 hari yang lalu ya. Iya. Susah tidur ya? Iya, susah tidur karena sakit mungkin rasa, Dok. Oh dong, Dila bisa tunjuk gigi yang sakit yang mana? Iya. Oh. Kurang tahu juga, Dok. Iya, yang penting mungkin yang ada lubang di situ, Dok. Oh, Terasa sakit tapi kurang tahu pastinya di mana, Dok. jadi Dila nggak bisa tunjuk ya yang Iya. gigi yang mana. Pokoknya sakit aja gitu. Iya. Tapi ibu lihat ada lubang. Iya, ada lubang. Oke Bu, kita sering cek gigi Dila nggak sebelumnya? Kira-kira kapan mulai berlubang giginya? Sekitar 1 bulan yang lalu sebenarnya, Dok, sudah Hmm? berlubang, Dok. Cuman karena corona jadi saya tidak bawa dulu ke dokter periksa, Dok. Nah, jadi pas ini 3 hari yang lalu dia terasa sakit, jadi saya sempatkan untuk periksa ke dokter, Dok. Jadi sudah mulai berlubang 1 bulan yang lalu, Iya. tapi baru sakit 3 hari yang lalu. Jadi Iya, itu Dok. ibu datang ke sini. Iya, Dok. Ibu lain kali misalnya kalau Dila atau ibu atau siapapun yang ibu kenal, kalau misalnya ada permasalahan, langsung cek Bu ya. Jangan tunggu sampai ada nyeri atau ada sakit baru periksa ya. Soalnya perkembangan penyakit itu terus berlanjut kalau itu tidak dirawat. Ya, Dila ya, kalau misalnya ada sakit atau ada berlubang, jangan tunggu sakit ya, langsung bilang, "Ma, Bu, kayaknya lubang deh, kayaknya ini deh ya." Iya. Ya, karena semua permasalahan itu enggak dimulai dari sakit. Ya, sakit itu, nyeri itu tiba jika itu sudah lama penyakitnya. Ya, Iya, Dok. pernah ke dokter gigi sebelumnya, Dila? Belum pernah, Dok. Oh, berarti ini pertama kali ya? Pertama kali. Oh, pertama kali ke dokter gigi. Tapi Bu, kita rasa pernah enggak Dila demam atau agak-agak panas gitu selama dia merasa sakit? Tidak pernah sih, Dok. Cuman hari ini kayaknya agak sedikit panas, Dok. Oh, hari ini baru Iya. kayak agak-agak demam ya? Iya, Dok. Kodong, kalau gitu pernah kita kasih obat sebelumnya terkait sakit giginya? Belum pernah, Dok. Iya, cuman memang
banyak orang bilang dikasih asam pengamat, cuman udah kasih dok karena takutku nanti salah atau gimana. Ya benar Bu, kalau misalnya ada kasih saran soal obat apapun, itu hati-hati, jangan langsung dikonsumsi karena kalau bukan indikasi dan tidak sesuai dosis itu bisa fatal akibatnya ya. Ya. Tidak pernah jatuh jidila atau terbentur bagian rahang Bu? Tidak pernah aja dok. Aman ya? Iya. Baik. Masih sakit gigi tak ini sekarang ya? Sedikit. Sedikit. Sudah tahu sikat gigi? Sering sikat gigi di rumah? Biasa aja bu dok sikat gigi, untuk caranya juga sudah dia tahu dok, cuman mungkin dia yang malas sikat gigi dok, padahal sikat giginya juga sudah sikat gigi khusus dok. Ih, jangan malas ya Dila ya. Kalau misalnya Dila suka ndak makan di rumah, kayak makan permen, gula-gula, donat dan sebagainya, suka ndak makanan yang manis-manis? Suka. Suka makan gula-gula juga. Iya. Ih, kalau suka boleh, tapi rajin sikat gigi ya. Jangan malas, nanti kalau sakit, kalau ndak rajin akan sakit semua giginya ya. Iya. Dengarin kata ibunya apa ya? Iya. Ya, Dila jangan malas sikat gigi ya, Dek, ya. Iya. Mulai sekarang pokoknya harus rajin sikat gigi, oke? Iya. Iya, oke. Tapi Bu, Dila ada alergi obat tertentu atau makanan tertentu? Untuk obat tidak ada juga dok, cuman makanan kayak kepiting, udang. Jadi alergi nggak ada ya untuk obat ya, cuman makanannya ya, seafood ya, Iya. alergi seafood seperti udang, kepiting, berarti protein-protein ya. Dila, kesehatannya bagaimana Bu? Kesehatan umumnya, apa sedang berobat atau sedang konsumsi obat tertentu yang lainnya? Tidak aja dok. Oh, aman ya, jadi nggak ada obat yang sekarang ini nggak sedang konsumsi obat apapun ya. Iya dok. Tapi Bu, pernah ukur tinggi badan nggak Dila sebelumnya? Pernah sekitar 1 minggu yang lalu itu. Oh, baru-barusan ya? Iya. Berapa Bu di situ? 90 cm. Oh, 90 cm ya tingginya Dila ya. Kalau berat badan Bu, baru-baru ini pernah ini nggak ditimbang? Sudah dok, cuman kayaknya agak lupa minta dok. Sudah lama ya? Sudah lama. Kalau gitu kita timbang berat badan dulu ya, Dek ya? Iya. Boleh, Dila berdiri Dek di sini di timbangan, dokter mau lihat. Ya. Oke, silakan duduk kembali. Berarti Dila ini berat badannya bagus ya, 23 ya, 23 kilo. Baik Bu, Dila, kita periksa dulu ya. Saya mau lihat dulu bagaimana kondisinya ya. Dila, kita periksa dulu ya. Iya. Gak apa-apa ya? Iya. Setelah melakukan anamnesis pada pasien, berikutnya adalah melakukan pemeriksaan ekstraoral dan intraoral pada pasien. Namun sebelum menyentuh pasien, dokter gigi wajib melakukan cuci tangan atau hand rub atau hand wash terlebih dahulu dan menggunakan alat perlindungan diri. Setelah siap, maka dokter gigi bisa memulai pemeriksaan ekstraoral dan intraoral pada pasien. Sebelum itu, perlu diingat bahwa kadang-kadang anak yang berusia di bawah 5 tahun ini cenderung kurang kooperatif pada dental unit. Untuk itu memang kadang-kadang orang tua akan memangku anaknya di dental unit atau tepat berada di sampingnya saat pemeriksaan atau saat perawatan berlangsung. Yang pertama, pemeriksaan ekstraoral. Pemeriksaan ekstraoral ini dilakukan dengan cara visual atau inspeksi dan palpasi. Untuk pemeriksaan visual, itu boleh kita mulai dari arah depan pasien, seperti ini, dan kita melihat apakah ada pembengkakan, ketidaksimetrisan, atau ketidakseimbangan dari wajah pasien. Dilihat dari depan, apakah ada pembengkakan di sekitar bibir, di sekitar pipi pasien. Dibandingkan antara kanan dan kiri. Setelah itu, kita mengecek kesimetrisan wajah pasien. Untuk mengecek kesimetrisan wajah pasien, kita bisa dengan cara pertama dari arah depan pasien, tarik garis khayal yang membagi midline pasien. Ini tarik garis tengah pasien. Setelah itu, tarik garis khayal vertikal di sudut terluar mata kanan dan kiri, lalu di bagian sudut terluar dari bibir kanan dan kiri, dan juga cuping hidung kanan dan kiri. Tarik garis lurus vertikal,
lalu periksa, bayangkan jarak antara kanan dan kiri terhadap garis median bagaimana? Nah, pada pasien ini itu ditemukan jarak kanan dan kiri terhadap garis median itu sama. Jadi, tidak ada ketidaksimetrisan yang terjadi. Setelah itu, kita lanjut pada pemeriksaan kelenjar getah bening ataupun kelenjar parotid pasien. Dengan cara, dokter gigi boleh berdiri di belakang pasien. Kemudian, dengan bantuan 3 jari, dengan tekanan yang ringan atau pelan, kita raba di bagian preaurikular, lalu ke retroaurikular. Setelah itu masuk, turun ke submental dan ke submandibula pasien. Kelenjar getah bening ini itu diraba secara perlahan-lahan dengan tekanan yang lembut. Dokter gigi harus merasakan apakah teraba lunak, keras, atau tidak teraba. Selain itu, tanyakan pada pasien bagaimana rasanya, apakah sakit atau tidak. Sakit deh? Sedikit. Ini sakit? Iya, sedikit juga. Sedikit ya? Iya. Nah, pada kasus ini, dokter gigi itu merasakan kelenjar getah bening anak itu terasa lunak, teraba lunak, dan pasien mengaku sakit. Kesimpulannya, apabila kelenjar getah bening itu teraba lunak dan terasa sakit, maka kemungkinan itu dicurigai ada infeksi akut yang terjadi. Namun hasilnya bisa berbeda apabila teraba lunak tapi tidak sakit, kemungkinan itu terjadi infeksi kronis. Dan juga apabila dia teraba keras tapi tidak sakit, maka itu bisa jadi terjadi infeksi keganasan. Setelah itu, setelah pengecekan kelenjar getah bening, pengecekan ekstraoral yang penting juga adalah pengecekan temporomandibular joint. Caranya adalah dengan bantuan 2 jari, kita taruh jari kita di bagian garis yang menghubungkan titik sudut mata dan tragus. Ditekan secara perlahan dan pasien diinstruksikan untuk membuka dan menutup mulut secara perlahan. Buka deh, tutup, buka, tutup. Di sini dokter gigi harus pandai untuk meraba apakah ada pergerakan yang abnormal dari diskus di fossa glenoidalitnya. Selain itu, juga dapat menggunakan bantuan stetoskop untuk mendengarkan apakah ada bunyi krepitasi atau apakah ada bunyi clicking di TMJ pasien. Selain palpasi, pemeriksaan TMJ juga bisa dilakukan dari arah depan pasien secara visual atau inspeksi. Dengan cara pasien diinstruksikan untuk membuka dan menutup mulutnya secara perlahan. Buka, tutup, buka, tutup. Perhatikan dengan seksama apakah saat membuka dan menutup terjadi deviasi ataupun defleksi mandibula. Nah, setelah pemeriksaan tersebut, di sini pasien tidak ditemukan adanya kelainan dari temporomandibular joint-nya. Nah, setelah pemeriksaan TMJ, maka selesailah pemeriksaan ekstraoral. Berikutnya, pemeriksaan intraoral akan dilakukan. Sebelum itu, pasien diinstruksikan untuk melakukan kumur. Kumur dulu deh. Ya, pelan-pelan. Oke, cukup ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya, barulah dokter gigi memulai pemeriksaan intraoral pada pasien. Dengan bantuan mirror, dokter gigi melakukan pemeriksaan intraoral pasien. Buka mulut, Dek. Pelan-pelan ya. Nah, kita memeriksa bagian intraoral pasien dimulai dengan memeriksa bagian mukosa ataupun bagian jaringan lunak pasien. Seperti pipi, lidah, gingiva, frenulum, dan sebagainya. Periksa seluruh jaringan lunak rongga mulut pasien, apakah ada penyakit atau kelainan, dan juga periksa apakah ada variasi normal. Setelah pemeriksaan jaringan lunak, dilanjutkan ke pemeriksaan jaringan keras pasien. Pemeriksaan gigi pasien ini dicek apakah ada penyakit gigi
atau apakah ada anomali gigi yang terjadi. Nah, dalam pemeriksaan ini ternyata ditemukan ada lubang atau karies pada gigi 51 anak. Untuk itu, kita melakukan pemeriksaan terkhusus dengan melakukan sondasi, perkusi, vitalitas, dan juga palpasi. Baik, setelah itu pasien diinstruksikan kembali untuk melakukan kumur. Kumur, Dek. Kumur. Baik, cukup ya. Terima kasih. Nah, setelah melakukan pemeriksaan ekstraoral dan intraoral, berikutnya adalah menentukan diagnosis dan rencana perawatan. Namun, di sini saya selaku dokter gigi ingin mengetahui bagaimana keadaan akar gigi anak dan juga bagaimana perkembangan atau kedalaman karies anak. Sehingga saya membutuhkan adanya foto radiografi, baik itu radiografi periapikal ataupun radiografi panoramik. Baik Bu, tadi saya sudah melakukan beberapa pemeriksaan di Dila. Tadi sakit nggak? Enggak. Enggak ya? Iya. Ya cuma pemeriksaan kok, nggak sakit kan? Iya. Iya. Jadi Bu, saya sudah periksa beberapa hal dan sepertinya saya butuh untuk melihat bagian akarnya serta bagaimana kedalaman lubang giginya Dila ya. Jadi saya butuh gambaran foto, ronsen fotonya Bu ya. Dan di sini alangkah lebih baiknya kalau Dila ini melakukan foto panoramik agar saya bisa melihat secara keseluruhan dan memberitahukan Ibu apa saja yang diperlukan perawatan di Dila. Ya, tapi karena di sini kebetulan panoramik tidak ada Bu, dan kalau saya kasih Ibu rujukan untuk melakukan panoramik di luar, pasti akan memakan waktu, padahal Dila harus segera ditangani supaya sakitnya ini sudah segera mereda. Jadi mungkin boleh periapikal saja. Kebetulan di sini ada foto periapikal. Foto itu hanya 1 gigi Bu. Ya, nanti kalau misalnya itu sudah selesai, perawatan ini sudah selesai, dan Ibu mau saya merekomendasikan atau melihat secara keseluruhan permasalahan gigi yang ada, nanti saya kasih rujukan untuk foto panoramik di luar ya Bu ya. Jadi untuk sementara foto nggak apa-apa, foto periapikal, karena saya harus tahu segera juga. Tapi Bu, ini saya kasih rujukan, boleh Ibu langsung ke ruangan sebelah ya, kasih petugasnya. Kita foto dulu ya Dila ya. Nggak apa-apa ya Bu ya, difoto dulu ya. Difoto, nanti kalau sudah fotonya keluar, segera bawa hasilnya Bu ya ke sini agar kita bisa segera melakukan perawatan apa ya. Iya dok. Iya. Permisi dok. Iya, Dila silakan ikut sama ibunya. Di sini dokter gigi akan menentukan diagnosis dan rencana perawatan pada pasien anak setelah foto radiografi telah dianalisis. Selamat siang. Siang, silakan masuk Bu, Adik. Oh yang tadi ya yang Iya, foto. Dok. Iya. Boleh saya Sudah. lihat? Silakan duduk Bu. Iya. Cocok ya. Tapi Bu, boleh dilihat? Adik boleh lihat juga nggak apa-apa? Saya jelaskan sedikit ya Bu ya. Iya dok. Tadi ini ternyata Bu, ini adalah lubang giginya ya. Ini sumber infeksinya, sumber bakteri. Ini ternyata sudah masuk ke bagian terdalam. Jadi ini adalah bagian terluar yang warna putih ya, lapisan terluar gigi. Ini namanya enamel Bu ya. Ini sudah tembus. Baru lapisan kedua ini juga sudah tembus dan masuk ke lapisan ketiga. Ini ruangan pulpa namanya Bu. Di sini vital sekali. Di sini itu berisi pembuluh darah, saraf. Jadi kenapa itu Dila sakit? Rasanya nyeri banget karena ternyata infeksinya sudah sampai mengena ke ruang pulpa ini Bu. Jadi ini nggak bisa ditambal biasa ya Bu ya. Jadi nggak bisa ditambal biasa, harus dulu dibersihkan semua ini di dalam karena sudah masuk bakteri menginvasi ke dalam ruang pulpa. Baru nanti kalau sudah bersih diberikan bahan obat, nanti barulah bagian mahkotanya diperbaiki. Seperti itu Bu. Nama perawatannya ini adalah pulpektomi. Seperti itu. Apa bisa langsung dicabut saja dok? Kalau cabut saya nggak rekomendasikan Bu, karena kasihan kalau Dila
Dila ini umurnya kan 4 tahun. Sedangkan gigi pengganti untuk gigi depan atasnya itu belum, masih lama tumbuhnya. Jadi kalau dicabut sangat kasihan dan saya tidak rekomendasikan. Akan timbul masalah baru jika giginya itu dicabut sebelum muncul gigi pengganti. Seperti itu. Jadi memang sebaiknya perawatan seperti ini. Oh iya, kita rawatnya bagaimana baiknya, Dok? Ya, Iya. apa ya, kita rawat saluran akar, kulpektomi saja. Gak apa-apa Bu ya, kita rawat kulpektomi saja. Iya, Dok. Jadi mungkin hari ini kalau Ibu setuju, hari ini tuh saya akan bersihkan bagian pulpanya, bagian dalam gigi bersihkan. Saya kasih obat. Nanti 1 minggu atau sampai 10 hari kemudian, Dila datang sama Ibu ya, datang ke sini, saya evaluasi dan lanjut perawatannya, Bu ya. Iya, Dok. Baik. Kalau misalnya Ibu setuju, tapi Bu ini ada persetujuan, tapi kita tanda tangani di sini ya, Tabe. Baik, oke, terima kasih. Dila kita rawat ya. Iya. Ya. Setelah inform consent telah ditandatangani oleh orang tua ataupun wali anak, berikutnya adalah melakukan tindakan atau perawatan pada pasien. Setelah melakukan perawatan, barulah nanti akan diberikan resep obat yang sesuai atau obat yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan permasalahannya. Tapi Bu, ini saya resepkan 3 jenis obat saja ya. Tadi kan karena ada agak sedikit demam, itu mungkin kemungkinan ada inflamasi yang terjadi. Jadi saya kasih ibuprofen sirup ya Bu ya. Nanti Dila diminumkan 3 kali sehari dengan sedot takar yang telah disediakan ya Bu ya. Tapi ini boleh dihentikan jika memang tidak demam lagi dan juga tidak nyeri lagi. Ini sekaligus anti nyeri Bu ya. Jadi kalau nyeri minumkan ya. Hentikan jika memang tidak nyeri ataupun tidak demam lagi ya. Dan ingat Ki, dikonsumsi setelah makan ya. Iya. Nah, lalu obat kedua ini ada obat antibiotik ya. Antibiotiknya itu obat amoxicillin sirup. Ini dikonsumsi juga 3 kali sehari dengan sedot takar yang telah tersedia. Jika memang tidak ada disediakan, Ibu bisa cari sedot takar yang 5 ml ya. Itu diminumkan ke Dila. Terus juga sama, itu harus setelah makan Bu ya. Dan ingat, ini itu harus habis ya. Obat amoxicillin ini tuh harus habis. Dan Ibu harus konsisten kasih minum Dila. Nggak boleh molor-molor. Pokoknya setiap 8 jam sekali minum ya. Jangan dimolor-molorin waktunya. Ya, Iya, Dok. harus konsisten. Lalu ada terakhir ini ada vitamin Bu ya. Saya kasih vitamin juga Adek. Ini cukup 1 kali sehari. Ini boleh dikasih habis saja obatnya ya. Ya. Oke, tapi Bu ini kita ambil di apotik saja obatnya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada kondisi tertentu, langsung segera hubungi saya Bu ya. Iya, Dok. Dila sehat-sehat ya. Nanti kembali lagi minggu depan ya. Iya. Ya, dengarkan Ibu kalau misalnya Ibu suruh sikat gigi ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih banyak, Dok. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Sehat-sehat selalu. Resep adalah permintaan tertulis seorang dokter, dokter gigi atau dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker atau pengelola apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat-obatan bagi penderita. Resep yang baik adalah resep yang jelas dan dapat dibaca, serta memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh SK Menteri Kesehatan. Adapun bagian-bagian resep adalah sebagai berikut: inskripsio, tanggal dan tempat ditulisnya resep. Preskripsio, inti resep berupa nama obat, jumlah dan cara membuatnya. Signatura adalah aturan pakai obat yang tertulis, serta subskripsio, paraf atau tanda tangan dokter yang menulis resep tersebut. Dalam penentuan dosis obat pasien, kita dapat menggunakan rumus peresepan obat. Ada berbagai rumus peresepan obat, di antaranya yang pertama, berdasarkan usia, yang terbagi ke dalam rumus Young dan rumus Dilling. Yang kedua, berdasarkan berat badan, yang terbagi ke dalam rumus Clark, rumus Tremikfir, dan rumus Black. Yang ketiga, berdasarkan permukaan tubuh pasien. Resep berdasarkan usia, yang pertama rumus Young yang dikhususkan untuk pasien di bawah umur 8 tahun. Berikut adalah rumus peresepan obatnya, N per N tambah 12 dikali dosis dewasa,
Adapun N yang dimaksud adalah umur anak. Berikut merupakan contoh peresepan obat menggunakan rumus Young. 2. Rumus Dilling yang dikhususkan bagi pasien di atas usia 8 tahun. Dengan rumus N/20 dikali dosis dewasa. Berikut adalah contoh peresepan obat berdasarkan usia untuk rumus Dilling. Selanjutnya berdasarkan berat badan. Yang pertama menggunakan rumus Clark adalah sebagai berikut. Bobot dalam satuan pon dibagi 150 dikali dosis dewasa. Berikut ini merupakan contoh resep menggunakan rumus Clark berdasarkan berat badan. Rumus berdasarkan berat badan yang kedua adalah rumus Tremik-Fier. Menggunakan rumus bobot dalam satuan kilogram dibagi 70 dikali dosis dewasa. Berikut adalah contoh peresepan obat menggunakan berat badan, khususnya rumus Tremik-Fier. Untuk rumus berdasarkan berat badan yang ketiga adalah rumus Black. Dengan rumus bobot dalam satuan kilogram dibagi 62 dikali dosis dewasa. Berikut adalah contoh peresepan obat berdasarkan berat badan terkhusus untuk rumus Black. Selanjutnya adalah rumus berdasarkan luas permukaan tubuh pasien. Untuk mendapatkan dosis obat yang tepat dengan menggunakan rumus ini, maka perlu terlebih dahulu mencari berapa besar atau berapa angka luas permukaan tubuh pasien. Dengan rumus akar dari tinggi badan dalam satuan cm dikali berat badan pasien dalam satuan kilogram dibagi 3.600. Setelah memperoleh hasil BSA, kemudian BSA pasien per 1,73 dikali dosis dewasa. Adapun contoh peresepan obat pada pasien dengan rumus berdasarkan luas permukaan tubuh adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah peresepan obat sesuai dengan skenario. Diketahui usia anak 4 tahun dengan tinggi badan 90 cm dan berat badan 23 kg. Berdasarkan umur, diperoleh amoxicillin sirup dosis minimal 375 mg per hari atau 125 mg per sekali minum. Untuk dosis maksimal diperoleh 500 mg per hari atau 166,7 mg per sekali minum. Untuk obat ibuprofen diperoleh dosis minimal 250 mg per hari atau 83 mg per sekali minum. Untuk dosis maksimal diperoleh 375 mg per hari atau 125 mg per sekali minum. Untuk vitamin diperoleh dosis minimal 12,5 mg per sekali minum per hari. Sedangkan dosis maksimal adalah 37,5 mg per sekali minum per hari. Berikutnya, peresepan sesuai dengan berat badan. Untuk amoxicillin sirup diperoleh dosis minimal 492,8 mg per hari atau 164,2 mg per sekali minum. Untuk dosis maksimal diperoleh 657 mg per hari atau 219 mg per sekali minum. Untuk obat ibuprofen sirup diperoleh dosis minimal 328,5 mg per hari atau 109,5 mg per sekali minum. Untuk dosis maksimal diperoleh 492 mg per hari atau 164 mg per sekali minum. Sedangkan untuk vitamin diperoleh dosis minimal 16,42 mg per sekali minum per hari dan dosis maksimal 41 mg per sekali minum per hari. Berikutnya, peresepan berdasarkan luas permukaan tubuh anak. Untuk obat amoxicillin sirup diperoleh dosis minimal 650,2 mg per hari atau 216,7 mg per sekali minum. Untuk dosis maksimal diperoleh 867 mg per hari atau 289 mg per sekali minum. Untuk obat ibuprofen sirup diperoleh dosis minimal 433,5 mg per hari atau 144,5 mg per sekali minum. Dosis maksimal 650 mg per hari atau 216 mg per sekali minum. Terakhir untuk vitamin diperoleh dosis minimal 21,67 mg per sekali minum per hari atau dosis maksimal 93,75 mg per hari per sekali minum. Berikut ini adalah penulisan resep obat sesuai dengan skenario. Kepada anak diberikan obat ibuprofen dengan sediaan sirup dengan dosis 120 mg per 5 ml sebanyak 1 botol. Dikonsumsi 3 kali sehari setelah makan dan dipakai apabila perlu.
Untuk obat amoksisilin dengan sediaan sirup dengan dosis 150 mg per 5 mili sebanyak 1 botol. Dikonsumsi 3 kali sehari setelah makan. Kemudian yang terakhir adalah vitamin dengan sediaan tablet dengan dosis 25 mg sebanyak 5 butir dikonsumsi 1 kali sehari setelah makan. Sekian dok substitusi kasus melalui simulasi singkat terkait pemberian dan penulisan resep obat pada pasien anak. Selanjutnya mohon izin dok, mohon arahan dan bimbingan dari dokter. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.